Baik untuk selanjutnya persamaan pangkat tinggi atau polinom. Atau bisa saja dikatakan polinom seperti itu. Baik sistem polinom itu adalah bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu adalah a n x pangkat n minus n ya. Kemudian ya ditambah dengan a n minus 1 x pangkat n minus 1 ya ditambah a n minus 2 x pangkat n min 2 sampai A2 ya x kuadrat ditambah A1x ditambah A. Jadi ini adalah bentuk umumnya ya, bentuk umum dari sistem persamaan atau persamaan polinom. Ini bentuk umum dari polinom atau pangkat tinggi. Nah, n di sini adalah derajat atau pangkat tertinggi yang dimana n itu nanti adalah bilangan tak negatif ya, jadi 0, 1 dan seterusnya. Kemudian A itu adalah koefisien ya. Koefisien di sini nanti A-nya itu adalah anggota bilangan real, kemudian X itu adalah variabelnya. X itu adalah variabel. Oh ya, ini masih ada yang kurang, ini adalah A0. Ya, jadi A ini nanti koefisien ya, dimana kalau A yang tidak ada variabelnya itu nanti dikatakan konstanta. Ini adalah konstantanya ya. Itu selanjutnya yaitu sistem polinom. Oh ya, ini maksudnya n pada sini n untuk derajat n ya, derajat n, bukan yang, karena n-nya akan ada dua. Saya perbaiki nanti biar tidak ini. Kalau n yang di sini itu adalah indeksnya, yang ini itu ada indeks. Kalau derajat n itu adalah pangkat tertinggi. Jadi di sini nanti derajat n itu berapa ya? Ini derajat 5. Kalau pangkat 5 berarti derajatnya 5, pangkat tertinggi dari suatu polinom, seperti itu. Sistem polinom ini berhubungan dengan kita mencari nilai dari suatu polinom ya. Jadi nanti ada dua metode. Yang pertama ada dengan metode substitusi biasa. Yang kedua nanti ada yang Horner. Kita coba misalkan diberikan fx ini adalah 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 2x plus 5. Nah, ini misalkan tentukan f2. Nah, kalau menggunakan substitusi biasa kita cukup menuliskan dengan x nya diganti dengan 2, berarti 2 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali 2 ditambah 5. Nah, pada kasus ini berarti ini 2 dikali, berarti ini 32 dikurangi 3 kali 2 pangkat 4 berarti berapa? 16 ditambah 4 ditambah 5. Nah, kemudian kita kalikan, berarti ini 64 ya dikurangi dengan
ini 48 tambah 4 ditambah 5. Nah, pada kasus ini sehingga ini hasilnya adalah 25. Baik, untuk yang kedua itu menggunakan metode Horner ya. Misalkan untuk metode Horner mungkin saya tuliskan sama begitu ya, biar mudah, biar tidak ini. Misalkan nanti kita bandingkan. Kalau ini 2x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 2x plus 5, kita akan mencari F2 nya berapa ya. Nah, kalau menggunakan metode Horner itu langkah yang pertama kita tentukan koefisien setiap variabel dari persamaan dari setiap pangkat tertingginya, koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Jadi untuk yang x pangkat 5 kan ini 2, terus pangkat 4 ini berarti negatif 3. Nah, seharusnya ini kan pangkat 3, karena pangkat 3 tidak ada berarti dianggap koefisiennya adalah 0. Untuk pangkat 2 juga tidak ada berarti dia 0. Baru di sini adalah 2 kemudian 5 ya. Kalau kita akan mencari nilainya, ini kita gunakan Horner. Nah, ini ditambahkan. Karena di sini kita mencari nilai dari F2, maka di sini saya tulis 2 ya. 2 ditambah 0 ini ke bawah ya, 2. Terus ini 2 dikali 2 ya, berarti 4 ya. 4 negatif 3 tambah 4 berarti 1. 1 kita kalikan lagi dengan 2, hasilnya 2. 2 kita taruh ke sini. 0 tambah 2 ya, 2. Lagi 2 dikali dengan 2 berarti 4. 0 tambah 4 ya. Kemudian 4 kali 2 sama kayak tadi, 4 kali 2 kita kalikan dengan ini berarti 8. 2 ditambah 8 nilainya adalah 10. 10 dikali dengan 2 lagi berarti 20. 5 ditambah 20 hasilnya adalah 25. Sehingga F2 itu hasilnya adalah 25. Itu kalau kita menggunakan metode Horner ya, ini yang harus kalian pahami. Untuk yang selanjutnya mencari akar persamaan polinom. Nah, ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan metode normal. Metode normal itu barangkali menggunakan di pemfaktoran. Baik, untuk misalkan ini kita ada suatu polinom x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah 16x dikurangi 12 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar dari persamaan polinom di atas. Misalkan kalau metode normal kita menggunakan pemfaktoran biasa. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita ingin menggunakan persamaan biasa, kita gabung yang pangkat genap. Genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Jadi ini x pangkat 4 dikurangi x kuadrat, kemudian 12x, x itu x pangkat 0 kan sebenarnya di situ. Jadi ini jadi 1 seperti ini. Jadi ini ada muncul 4x pangkat 3 ditambah 16x sama dengan 0. Lalu kita kurung, nanti baru kita faktorkan biar mudah. Seperti ini, kemudian ini enaknya balik jam berapa? Jadi ini misalkan ini seperti ini, berarti ini negatif 4x pangkat 3 dikurangi
16x seperti itu ya. Ini sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan berarti gimana aja? Ini kita faktorkan x kuadrat dikurangi, kalau ini kan 1, berarti ini negatif 1 ya, berarti ini 4 seperti ini x ditambah 3. Ini kalau saya kita mencari P nya itu, kalau P ditambahi itu hasilnya negatif 1, kalau P dikali I hasilnya negatif 12, jadi ketemu 4 sama 3. Nah, begitu juga dengan yang ini negatif, kalau ada 4x pangkat 3 dikurangi 16x, berarti yang keluar apa? Yang keluar berarti 4x kuadrat ya, sehingga di sini kita punya x bukan 4x kuadrat ya, 4x aja ya. Kalau kuadrat nanti yang belakang tidak bisa jadinya ya. Kemudian ini berarti di sini x kuadrat ya, kemudian ini ditambah dengan, oh iya, ini seharusnya biar negatif, berarti ini dikurangi berapa ini? Berarti dikurangi 4 ya, sama dengan 0. Nah, ini muncul x kuadrat min 4, x kuadrat min 4. Ini kan bisa dikeluarkan tuh ya. Berarti ini x kuadrat dikurangi 4, ini x kuadrat ditambah 3, ini tinggal dikurangi 4x, dikurangi 4x sama dengan 0. Sehingga di sini kalau saya faktorkan, ini x ditambah 2, x dikurangi 2. Kalau ini kita faktorkan berarti x kuadrat kita cari negatif, kalau dijumlahkan negatif 4, kalau dikalikan 3, berarti x dikurangi 3, x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah, akar-akarnya apa aja? Berarti ini x plus 2 sama dengan 0, atau x dikurangi 2 sama dengan 0, atau x dikurangi 3 sama dengan 0, atau x dikurangi 1, maaf, x dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya x sama dengan negatif 2, atau x sama dengan 2, atau x sama dengan 3, atau x sama dengan 1. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2, kemudian 3, kemudian 1. Itu kalau menggunakan metode yang normal ya, kayak pemfaktoran kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Horner, kira-kira gimana? Yang kedua, metode Horner. Kita samakan kayak tadi. Baik, kalau kita mau menggunakan metode Horner, langkah yang pertama adalah kita menduga-duga. Jadi kita nanti mencoba mana yang sesuai. Jadi bagaimana caranya, kita lihat dulu di sini untuk yang konstantanya adalah negatif 12. Jadi negatif 12 ini kita cari faktornya apa saja ya. Bisa jadi plus minus 1, plus minus 2 ya kan, plus minus 3 ya kan, plus minus 4, plus minus 6 sama plus minus 12. Cukup banyak ya. Ya nanti kita mencoba-coba mana yang sesuai, nanti harus sisanya 0. Kalau yang tidak 0 berarti dia bukan akarnya. Ya, kita kalau nanti menggunakan metode Horner. Misalkan sekarang kita coba Horner ya. Misalkan ini koefisiennya tadi x pangkat 4 berarti 1, x pangkat 3 itu negatif 4, x pangkat 2 negatif 1, kemudian 16, kemudian 2. Misalkan saya mengambil sekarang yang akarnya misalkan saya duga adalah 1, benar apa tidak? Kalau nanti sisanya bukan 0 berarti ya jangan diambil ya, berarti dia bukan akarnya, seperti itu. Ya tadi kalau di sini ini kan 0, berarti ini 1 dikali 1 berarti 1, negatif 4 ditambah 1 berarti negatif 3, negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 1 tambah negatif 3 negatif 4, negatif 4 tambah 1 ya, negatif 4 kali 1 negatif 4 ya. Kemudian 16 ditambah negatif 4 berarti
berapa itu di situ? 12. Oh iya, maaf, ini salah ya, ini seharusnya negatif 12 ya. Ya. Jadi ini 16 dikurangi 4 berarti 12, 12 ditambah 1 berarti 12. Berarti di sini sisanya 0. Nah, dari sini berarti kita bisa mengatakan bahwa salah satu akarnya adalah 1. Kenapa? Karena di sini sisanya 0. Kalau bukan 0 tidak bisa. Berarti kita harus cari yang lain. Kemudian misalkan untuk selanjutnya saya membagi misalkan saya ambil sekarang kan plus minus 2 tuh, saya ambil yang 2 ya, misalkan akarnya 2, jadi tandanya tetap ini 0, ini 1 dikali 2 ya, negatif 3 ditambah 2 berarti berapa? Negatif 1, negatif 1 ditambah dikali 2 ya, berarti negatif 2, negatif 4 ditambah negatif 2 negatif 6, negatif 6 dikali 2 berarti negatif 12. Nah, 12 ditambah negatif 12 berarti ini 0. Nah, ini kebetulan juga sisa ya, tidak sisa, sisanya 0 ya, berarti juga benar ya. Kita pas menduganya pas benar. Sekarang kita tuliskan, tadi kan akar-akarnya 1 sama 2, berarti kita tuliskan yang ini X yang 1 itu berarti menjadi X dikurangi 1 ya. Untuk yang untuk yang 2 berarti X dikurangi 2. Nah, berarti sisanya mana? Kan ini ya, berarti ini tinggal apa yang tadi? Berarti ini tinggal yang tadinya X pangkat maksimal tadi kan X pangkat 4 ya, tadi derajatnya kan 4. Berarti yang ini apa? Ini pangkat 2, untuk yang saat ini pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0. Jadi nanti urut gitu ya. Jadi berarti ini X pangkat 2, karena ini negatif 1 berarti negatif X. Nah, ini negatif 6 X pangkat 0, berarti X pangkat 0 itu 1 kan, berarti kan negatif 6 sama dengan 0. Baru ini kan bisa difaktorkan biasa. Jadi nanti menggunakan Horner terus juga boleh, cuma kan kalau sudah kuadrat saya rasa lebih mudah kita menggunakan faktoran biasa. Berarti X dikurangi 3, bilangan berapa kalau dijumlahkan? Negatif 1, kalau dikalikan negatif 6, berarti kan negatif 3 sama 2, berarti ini X plus 2 sama dengan. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa jadi akar-akarnya itu adalah itu adalah 1, 2, negatif 2, kemudian 3 ya, akar-akarnya itu. Nah, kalau misalkan sekarang saya menggunakan GeoGebra misalkan ya, misalkan saya menggunakan GeoGebra, bisa aja menggunakan GeoGebra juga bisa ya. Ya, tadi kan soalnya X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 16X dikurangi 12. Nah, kita kalau GeoGebra itu nanti kita sekaligus lihat gambarnya tahu ya. Kita lihat gambarnya, kita enter dulu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Kan ini akar-akar itu selalu nanti berpotongan dengan sumbu X. Kita cari yang ini, kita klik yang ini, kemudian kita klik yang insert to object. Nah, kita klik yang objeknya, baru kita klik yang sumbu X-nya. Ya, jadi nah ketemu akar-akarnya di sini kan negatif 2, 1, 2 sama 3 ya. Yang ini akar-akarnya tadi yang kita sudah kerjakan tadi, berarti kan yang ini akar-akarnya ya, yang ini, yang itu. Jadi bentar, ini nggak kelihatan jadinya nanti. Nah, ini akar-akarnya ya, akar-akarnya yang itu, yang berpotongan dengan sumbu X itu berarti negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 2 sama 3, sama kayak tadi juga kan hasilnya. Sehingga kalian nanti bisa menggunakan GeoGebra, bisa menggunakan manual, bisa menggunakan Horner juga bisa, seperti itu ya. Itu dulu untuk yang Horner, nanti kita lanjutkan minggu depan. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat WA.